Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya sehat-sehat ya. Dijaga ya kesehatannya karena virus masih tersebar di mana-mana. Nah, jumpa lagi bersama saya Kak Frida. Hari ini kita akan memulai sekolah minggunya dengan tepuk semangat dulu. Semangat dan ceria bersahabat. Eya. Nah, adik-adik, untuk sekolah minggu hari ini kita akan dengan tema Yesus mengajar dengan wibawa. Nah, kita simak baik-baik dan belajar dengan baik-baik ya adik-adik. Selamat menikmati. Adik-adik, sebelum kita mulai sekami online hari ini, kita berdoa pembukaan dulu ya. Ikutin Kak Ika, kita mau nyanyi jari jempol, tahu kan? 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami pada hari yang lalu. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan karunia hari ini sehingga saat ini kami akan mengikuti kegiatan sekami online bersama-sama. Ya Tuhan, berkatilah seluruh kegiatan ini, semoga firman yang kami dengarkan hari ini dapat terpatri di dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kawan-kawan kami yang saat ini sedang tertimpa musibah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, penghiburan, agar dapat melewati musibah ini dengan hati yang damai dan mendapatkan bantuan dari saudara-saudara kami yang lain. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau menggerakkan hati kami sebagai anak-anak-Mu untuk mendoakan mereka dan membantu mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang dalam menghadapi wabah virus corona. Kiranya Tuhan memberkati supaya wabah ini dapat segera usai dan kami dapat beraktivitas kembali, dapat sekolah kembali. Doa yang sederhana ini Tuhan kami haturkan demi perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Bunda Maria, dengarkanlah doa-doa kami dan jadilah perantara bagi doa-doa kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa
dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik, yuk mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Dengarkan ya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Engkau tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo adik-adik, tetap semangat ya. Sebagai laskar-laskar Kristus, kita harus semangat dan ceria. Ya, saya punya yel-yel, adik-adik harus bisa menirukan ya. Semangat dan ceria bersahabat. Ya, di sini Kak Tri ingin membahas sedikit dari bacaan. Lah, tadi kan Tuhan Yesus masuk ke tempat-tempat ibadah dan dia mengajarkan kepada mereka. Para mereka itu sangat-sangat takjub, benar-benar takjub mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri itu diberi kuasa oleh Allah untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Tadi juga disebutkan di situ tadi mengusir setan. Dan Tuhan Yesus diberi kelebihan lain, memberikan mujizat-mujizat yang ada. Mungkin adik-adik bisa semakin mendalami ya tentang membaca kitab suci. Itu harus, karena membaca kitab suci itu akan mempertebal iman kita. Ya, di sini kesimpulannya adik-adik. Jadi dalam bacaan tadi kita harus bisa belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Dia bisa memberikan istilahnya bisa memberikan kuasanya kepada orang-orang yang sebelumnya tidak percaya pada Tuhan Yesus dan sekarang akhirnya bisa sangat takjub dan bisa mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang kedua, di sini kita juga harus bisa mengusirlah setan yang ada di dalam diri kita, sehingga bisa dengan cara berdoa setiap hari, membaca kitab suci setiap hari, nanti juga belajar dalam isian-isian yang lain, mungkin dalam buku-buku renungan yang ada di sekitar adik-adik. Ya, cukup sekian ya adik-adik renungan pada pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik dan semakin menjadi laskar-laskar Kristus yang luar biasa. Makasih, berkah dalam. Dadah. Berkah dalam adik-adik. Jumpa lagi dalam sesi kreativitas kali ini. Dalam sesi kreativitas saat ini, adik-adik akan dipandu oleh saya, Kak Yuli, yang akan didampingi oleh Kak Lisa. Oke, baik. Untuk yang sesi kali ini, kita akan membuat rambu-rambu lalu lintas yang disesuaikan dengan tema bacaan pada hari Minggu, yaitu yang diambil dari Injil Markus tentang Yesus mengajar dengan wibawa di Kapernaum. Kali ini,
kita nanti akan membuat rambu-rambu lalu lintas. Adik-adik sudah tahu ya, yang rambu-rambu lalu lintas seperti yang ada di jalan-jalan itu. Nah, untuk kali ini kita akan menyediakan bahan seperti ini. Kak Sari bisa sebutkan satu persatu? Iya, ini ada gunting, ada jangka, harus didampingi orang tua ya. Ada setip, bolpen, ada tali, selotip, dan lem lem kastol. Kalau tidak punya lem kastol bisa diganti dengan lem kertas ya. Lem ada biasa. penggaris, Bahan-bahannya ini Kak Sari. ada kertas asturo warna merah, hijau, kuning, dan hitam. Seperti yang di lampu lalu lintas ya, warna-warna dibuat supaya mirip. Terus ada ini juga, ini untuk membuat pola. Ini namanya kertas apa Kak? Rambu lalu lintas keras buram. Ya, kertas buram. Kalau tidak ada kertas buram bisa diganti dengan kertas lain. Gunanya untuk membuat pola model sebelum dibuat di kertas yang Supaya warna lebih hitam. gampang. Ya. Tapi kalau ada adik tidak memakai pola lebih dahulu, bisa langsung digambar di kertas yang warna hitam ini dengan memakai batu yang Penggaris. dari kapur jahit yang warna putih atau apapun yang bisa untuk menggaris di sini ya, untuk membuat di sini. Oke. Baik, Kak Lisa, sekarang kita bisa langsung mulai cara-caranya. Silakan Kak Lisa. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah gambar pola dulu. Ini ada lingkaran 3, nanti pakai jangka ya. Terus dibuat kotak persegi panjang. Yang kedua kita gunting sesuai pola. Hasilnya seperti ini. Harus rapi ya. Adik-adik kalau sudah bikin pola, sudah digunting ya, terus bisa ditambahkan di kertas yang warna hitam. Supaya kertas warna hitamnya bisa pas di karton warna hitam ini, kita selotip ya, biar tidak geser-geser. Jadi nanti pola yang terbentuk akan sesuai dengan modelnya pas kita gunting nanti. Ini dengan selotip kita tempelkan lebih dahulu. Kalau sudah tertempel selotipnya, bisa dipotong. Silakan Kak lihat, bisa. Untuk memudahkan, adik-adik bisa motongnya dari bagian paling luar ya. Nanti tinggal dirapikan supaya nanti motongnya lebih mudah lagi. Silakan Kak. Jadi seperti ini. Oh ya, untuk buat ini adik-adik bisa membuat terserah pola modelnya, mau yang lebih panjang, lebih besar, terserah adik-adik sukanya seperti apa. Yang penting kalau dilihat nanti penampakannya bisa bagus, sesuai selera adik-adik ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat Lingkarannya ya lampu, masing-masing lampu ya, dari warna merah, warna kuning sampai dengan warna hijau. Kita membuat dengan menggunakan jangka supaya membentuk lingkaran. Adik-adik bisa memastikan ya, nanti untuk membuat lingkaran ini jangan melebihi lebar dari untuk tiap model yang di karton warna hitam ini. Harus pas masuk di dalam lebarnya karton warna hitam ini ya. Juga sesuaikan ukuran dengan panjang dari karton ini. Jadi nanti untuk ketiga warna ini, merah, kuning, dan hijau, semuanya bisa masuk ke dalam sini. kalau sudah dibuat lingkaran, tinggal digunting aja. Selanjutnya kita akan buat yang lingkaran warna kuning ya. Masih sama caranya seperti tadi. Kita membuat lingkaran dan menggunakan alat berupa jangka ini. Adik-adik kalau pakai ini hati-hati ya. Nanti didampingi orang tua buat adik-adik yang masih
sekolah di KP atau TK yang masih usia kecil tuh. Nah, ini yang merah sudah jadi seperti ini. Kita kumpulkan lebih dulu. Sekarang bikin juga yang dari warna hijau. Sudah dapat warna merah ya. Ini bisa ditambahkan terlebih dahulu di sini. Bagian paling atas untuk warna merah. Menambahnya bisa dengan lem yang dari kertas biasa, lem kertas biasa ataupun juga dari lem kastel seperti ini. Pastikan berikan lemnya cukup ya, supaya nanti tidak lepas-lepas saat ditempel di karton yang hitam. Yang kuning udah jadi. Posisinya di bagian kiri kanan dipaskan ya, supaya letaknya di tengah, tidak terlalu ke pinggir, supaya kalau dilihat lebih bagus diindah. Sekarang giliran yang warna kuning untuk ditempel. Masih sama seperti tadi cara menempelnya. Warna kuning letaknya di bawahnya warna merah ya. Ini sudah jadi, tinggal kita tempel. Tinggal nunggu kering lemnya. Ya. Selanjutnya kita beri lubang di atas ini ya, sebenarnya supaya kertas ini bisa menggantung dimanapun ada adik suka untuk menggantungkannya, mau ditaruh di dinding atau di yang pegangan-pegangan kayu atau dan sebagainya, itu terserah ada adik ya. Bisa dilubangi dulu Kak Lisa. Lubanginya bisa pakai gunting ya, tapi hati-hati untuk melubangi, jangan sampai tangan ada adik terluka. Nah, supaya bisa digantung, kita beri tali ya adik-adik. Panjangnya terserah adik-adik, mau panjang berapa, monggo. Terus warnanya juga terserah adik-adik, mau pilih warna apa, kesukaan adik-adik ya. Berapa? Nah, Ini. Kak Lisa bisa minta tolong dicantolkan ya. Ditali simpul tali mati ya, biar nggak lepas-lepas. Kalau belum tahu caranya membuat tali simpul tali mati, bisa minta tolong pendampingnya ya, baik itu ayah bunda atau kakak ya. Masih Kak Lisa. Mau kenceng lagi bisa ditali lagi. Gak bisa mbak. Ya, nah, biar rapi, ini yang tali simpulnya jangan ditaruh di atas, sembunyikan di bagian belakang ya. Nah, ini nggak kelihatan, biar rapi kan. Nah, sekarang kita nanti akan membuat tulisan-tulisan di sini. Ada sudah tahu ya kegunaan rambu-rambu lalu lintas yang ada di perempatan jalan atau di pojok jalan itu gunanya untuk apa? Kalau di jalan itu rambu-rambu lalu lintas berguna sekali untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas. Dengan adanya rambu lalu lintas, arus lalu lintas di jalan tidak menjadi macet dan segala sesuatu berjalan serta tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, sama seperti yang ada lihat di sini, kita membuat rambu lintas kali ini sesuai dengan tema bacaan hari ini. Dengan rambu lintas ini, dengan rambu-rambu seperti ini, adik bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah, dan mana yang tidak baik yang adik-adik harus lakukan, harus patuhi. Adik-adik tahu ya ajarannya Tuhan Yesus itu apa? Ajaran Tuhan Yesus tentang cinta kasih, yaitu mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama berarti memberikan segala yang baik, segala yang benar untuk sesama kita. Dengan mengasihi Tuhan berarti kita patuh, taat, dan setia pada perintah Tuhan serta tidak melanggar larangannya. Oke adik-adik, untuk yang warna merah, kuning, dan hijau ini Kak Lisa akan menjelaskan untuk adik-adik semuanya.
bagaimana cara mengisinya untuk tiap-tiap warna ini. Silakan Kak Lisa. Ya. Yang warna merah ini bisa diisikan dengan perbuatan yang tidak baik. Yang kuning itu baik, tapi bisa jadi tidak baik. Sedangkan yang hijau itu seperti kita melakukan perbuatan baik. Contohnya, akan saya tulis. Kalau yang warna merah, kita bisa menuliskan sikap, tindakan, atau perbuatan perkataan yang tidak baik ya, tidak benar, dan itu tidak boleh dilakukan karena itu melanggar ajaran Tuhan Yesus, dan pasti Tuhan Yesus tidak berkenan kalau kita melakukannya. Contohnya di sini Kak Lisa menuliskan malas belajar, kemudian tidak mengerjakan PR secara online karena kan sekolah online semua ya. Nah, kita harus rajin mengerjakan PR. Kalau tidak mengerjakan PR, masuk ke yang warna merah ini. Adik-adik pasti kan setiap hari melakukan banyak kegiatan aktivitas ya. Jadi bisa diingat-ingat kira-kira apa sih yang adik-adik pernah langgar, pernah lakukan, dan itu bukan perbuatan, bukan sikap yang baik, bukan sikap yang benar, dan itu salah. Nah, bisa masukkan di sini di warna merah. Lagi ya Kak Lisa contohnya. Tidak jujur, membantah nasihat orang tua. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke warna kuning. Kalau warna kuning itu memberikan rambu-rambu pada kita bahwa perbuatan baik itu belum tentu benar. Tapi kalau perbuatan benar itu sudah pasti boleh untuk dilakukan, dan Tuhan Yesus pasti senang saat kita melakukan perbuatan yang benar. Contohnya ya dek ya, kalau kita memberikan sedekah atau sumbangan untuk para pengemis yang ada di perempatan jalan atau di pojok-pojok pinggir jalan, itu sebenarnya perbuatan baik karena menunjukkan bahwa kita mengasihi sama kita. Tapi ada larangan yang termaktub dalam peraturan daerah yang mana melarang kita untuk memberikan sumbangan atau sedekah kepada para pengemis yang ada di perempatan jalan. Nah, untuk itu kita masukkan yang di warna kuning ini. Terus lagi, perbuatan baik yang tidak benar itu saat pandemi ini kita mengunjungi orang sakit yang terkena COVID. Kalau mengunjungi orang sakit itu sebenarnya baik ya, tapi karena masa pandemi dan orang itu terkena COVID, maka itu akan berbahaya sekali karena kemungkinan besar kita bisa tertular oleh para penderita COVID itu. Dalam artian kita nanti menjadi OTG atau orang tanpa gejala yang kemungkinan besar kita bisa menularkan kepada orang-orang sekitar kita, khususnya keluarga kita. Nah, itu berbahaya, makanya itu tidak benar untuk dilakukan. Meskipun itu sebenarnya perbuatan baik karena kita sama dengan cara mengunjungi orang yang terkena sakit. Kemudian lanjut ya Kak Lisa. Yang warna hijau perbuatan baik bisa jadi rajin berdoa, contohnya rajin belajar dan sopan santun kepada orang yang lebih tua. Atau adik-adik bisa menambahkan hal baik yang lainnya di sini sampai penuh bisa. Seperti ini contohnya bisa dibuat di rumah ya, gampang, tapi harus didampingi orang tua karena ada benda tajamnya seperti gunting dan jangka. Ya, hati-hati ya. Terus kalau sudah selesai dibereskan, jangan sampai terkena benda tajam yang tadi. Oke adik-adik, terima kasih. Dalam sesi kali ini kita sudah membuat rambu lalu lintas, dan ini semoga menjadi peringatan buat adik-adik supaya lebih bersikap benar lagi dan bertindak benar. Dengan demikian, Tuhan Yesus akan semakin mengasihi kita, dan kita akan menunjukkan kasih kita kepada sesama dan Tuhan Yesus dengan semakin lebih lagi, serta menjadi berkat dan saluran kasih untuk sesama. Amin. Kak Lisa? Ya, demikian sesi akses kerajinan kita hari ini. Saya bertemu di kerajinan selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Halo adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada, kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di kerajaan surga yang mulia,
puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, karena kami telah mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Ya Bapa, semoga apa yang telah kami dapatkan dan apa yang telah Engkau sabdakan dapat menjadikan pembelajaran bagi kami untuk taat selalu kepada perintah-Mu, sehingga hidup kami ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa untuk sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi adik-adik. Kali ini berjumpa kembali yaitu Kak Helena. Renungan hari ini adalah apa? Coba tebak. Yesus mengajar apa? Dengan wibawa. Contohnya apa? Coba. Memilih regu piket ketua. Kemudian memimpin doa. Yang ketiga, membawa pujian. Nah, kalian harus memiliki sikap apa? Wibawa. Nah, kemudian adik-adik harus contoh dari Yesus dengan sikap wibawa. Terima kasih. Gusti berkati. See you later. Goodbye. Halo adik-adik, kami para pendamping Sekami 1 Petrus Purwosari Surakarta. Ingat ya, jangan lupa ikuti Sekami online paroki kami bulan depan. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan kalian masing-masing. Serta tidak lupa untuk selalu rajin berdoa. Sekian dari kami, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Berkah dalam adik-adik. Dadah.